kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proposal kami dengan judul kegiatan yaitu mengukir memori dalam kanvas sejarah suara yang belum usai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohana Beterias Morang. Nama saya Veronica Sekarang Mustikasari. Saya Veronica Susanti Baratnarek. Saya Noga Junior. Saya Vincentius Ricardo Satria Valo. Oke, langsung aja yang pertama adalah mengenai latar belakang mengapa kelompok kita membuat pameran seni dengan topik atau dengan judul mengukir memori dalam kanvas sejarah suara yang belum usai. Yang pertama adalah terkait dengan bahaya amnesia kolektif. Yang pertama, resiko terulangnya sejarah. Dengan melupakan pelanggaran HAM berat, membuka peluang otoritarianisme dan kekerasan dapat terjadi berulang. Yang kedua, budaya impunitas. Ketidakhukuman pelaku mengikis supremasi hukum dan keadilan. Yang berikutnya, rapuhnya jati diri bangsa dengan mengabaikan sejarah kelam, melemahkan fondasi moral dan kohesi sosial nasional. Dan yang terakhir adalah demokrasi yang tidak utuh. Pengakuan masa lalu adalah kunci konsolidasi demokrasi yang kuat dan bermartabat. Lalu yang berikutnya adalah terkait generasi muda perlu peduli terkait ingatan kolektif. Yang pertama, pengembangan kompas moral. Memahami sejarah menumbuhkan etika kuat dan kepedulian terhadap HAM universal. Yang kedua, menjadi pengawas demokrasi. Bekal pengetahuan untuk mengidentifikasi ancaman otoritarianisme di masa depan. Yang ketiga, solidaritas dan keadilan. Menjaga janji keadilan bagi korban dan penyintas agar suara yang belum usai tetap didengar. Dan yang terakhir adalah mewujudkan martabat bangsa. Peran sentral generasi muda dalam menyelesaikan masa lalu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Lalu tujuan utama kegiatan ini yaitu menolak lupa dan merawat ingatan kolektif bangsa terhadap tragedi Mei 1998 sebagai pelanggaran HAM berat. Lalu ada fokus keadilan untuk mendorong kesadaran publik dan menyuarakan tuntunan penyelesaian kasus 98 yang tuntas dan berkeadilan bagi korban. Lalu ada edukasi dan dialog. Yang pertama, menggunakan seni sebagai medium edukasi untuk menjangkau generasi muda. Lalu yang kedua adalah menciptakan ruang dialog terbuka atau diskusi dan artis talk untuk mengenai trauma, rekonsiliasi, dan akuntabilitas sejarah. Dukungan seniman menyediakan platform aman dan bermanfaat bagi seniman untuk berkreasi dan mendokumentasikan narasi penyintas. Deskripsi kegiatan yang pertama ada prapameran yaitu 3-4 bulan persiapan. Ada kurasi inti yang dimana finalisasi konsep kuratorial dan seleksi karya seniman. Lalu yang kedua ada logistik, persiapan lokasi, layout instalasi, dan pemasaran pencahayaan. Lalu yang ketiga ada fundraising, yaitu penggalangan dana dan penguatan kemitraan strategis. Yang terakhir ada promosi awal, desain materi, dan publikasi melalui media massa atau sosial. Yang kedua, pelaksanaan yaitu 7 hari pameran. Yang pertama, hari pertama opening naik resmi, keynote speech toko, dan tour kuratorial. Yang kedua, diskusi publik. 2 sesi utama atau sejarah dan HAM, serta trauma dan penyintas, bersama aktivis, sejarawan, dan perwakilan keluarga korban. Yang ketiga, artis talk, seisi interaktif dengan seniman untuk mendalami konsep karya. Yang keempat, workshop, kegiatan kreatif untuk melibatkan partisipasi publik dan generasi muda. Yang kelima, hari ketujuh, pameran terakhir dan penutupan. Yang ketiga, pasca pameran yaitu 2 minggu akhir. Yang pertama, dokumentasi
atau pengumpulan data, foto atau video, dan penerbitan katalog digital final. Yang kedua, pelaporan, yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan. Yang ketiga, pengarsipan, yaitu memastikan narasi pameran menjadi arsip sejarah yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada implementasi nilai moral. Yang pertama ada transformasi menjadi arena moral. Pertama, dari data ke empati, mengubah fakta sejarah yang impersonal menjadi pengalaman visual yang menyentuh hati atau visceral experience melalui karya seni. Yang kedua ada panggilan moral, memaksa audiens menghadapi pertanyaan etis tentang pertanggungjawaban dan keadilan yang belum tuntas di masa kini. Yang ketiga ada ruang diskursus, yaitu menciptakan ruang aman atau diskusi publik untuk mempertanyakan narasi resmi dan menegaskan nilai-nilai HAM. Yang kedua, berfungsi sebagai kompas moral. Yang pertama ada kalibrasi empati, memberikan visibilitas pada narasi korban yang terbungkam atau kekerasan seksual, penghilangan paksa, yang bisa mendorong solidaritas kemanusiaan. Yang kedua ada arah kebenaran, yaitu mendorong seniman dan partisipan untuk berani menantang status dan menjadikan pencarian kebenaran atau aletheia sebagai tindakan etis. Yang ketiga ada tindakan etis, yaitu memotivasi peserta untuk tidak hanya melihat tetapi juga bertindak atau berkomitmen menolak, lupa, dan mencegah terulangnya tragedi. Lalu selanjutnya ada sasaran utama atau key audience. Yang pertama ada generasi muda atau primer. Tujuannya untuk membentuk kesadaran kritis terhadap sejarah HAM. Yang kedua untuk mencegah terputusnya memori kolektif 98. Yang kedua ada korban dan keluarga penyintas. Tujuannya untuk memberikan ruang afirmasi, pengakuan, dan dukungan moral. Yang ketiga ada aktivis dan akademisi. Tujuannya untuk mengkonsolidasikan gerakan moral dan intelektual untuk penuntasan kasus. Selanjutnya ada dampak jangka panjang kedewasaan moral bangsa. Yang pertama, budaya akuntabilitas, yaitu mendorong bangsa menolak impunitas dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM. Yang kedua, menjadikan akuntabilitas sebagai standar etis publik. Yang kedua, ada penguatan empati, yaitu meningkatkan solidaritas dan kepekaan terhadap diskriminasi, terutama bagi kelompok rentan. Yang kedua adalah memperkuat fondasi toleransi dan kebinekaan. Yang ketiga ada institusionalisasi ingatan kritis, yaitu mendorong bangsa menghadapi sejarah secara jujur atau tanpa denial. Yang kedua, menciptakan mekanisme kultural dan edukasi yang berkelanjutan untuk belajar dari masa lalu. Yang terakhir adalah penutup, relevansi historis dan moral mendesak. Menolak lupa, upaya vital menjaga memori kolektif tragedi 98 sebagai pelajaran kunci sejarah. Yang kedua, suara keadilan.